Dan di sini disampaikan, sesungguhnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya para penduduk surga itu nanti akan berusaha untuk melihat apa yang ada di atas mereka. Karena para penduduk surga itu mampu melihat apa saja. Mereka mampu melihat arasy-Nya Allah, Ustaz, mampu melihat arasy-Nya Allah. Bahkan mereka mampu melihat Allah secara langsung. Jadi para penduduk surga itu diberikan kekuatan mata yang berbeda dengan kekuatan mata ketika di dunia. Semenjak nanti kita mati, kekuatan kita nanti berbeda dengan kekuatan kita ketika dulu di dunia. Kalau kekuatan kita di dunia kan sering sekali kita lemah dan keletihan, itu kekuatan kita di dunia. Tapi kekuatan orang setelah meninggal dunia justru dibuat berkali-kali lipat lebih besar daripada kekuatan mereka ketika di dunia. Makanya kalau kita jeli memperhatikan, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar sebelum masuk surga, sesungguhnya manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu berdiri, Pak, selama 40 tahun dalam kondisi kepala mereka itu mendongakkan kepala ke atas. Jadi manusia nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar berdirinya itu 40 tahun dan kepala mereka itu mendongakkan ke sini tanpa henti 40 tahun. Kemudian Syekh Utsaimin menyampaikan, apakah mereka tidak letih? Enggak. Apakah mereka tidak kemudian kepayahan? Tapi mereka kuat itu. Padahal kalau kita berdiri upacara saja 40 menit, banyak yang pingsan. Apalagi kemudian 40 tahun. Syekh Utsaimin mengatakan, karena kekuatan orang kalau sudah mati, dibangkitkan lagi di itu dijadikan kekuatan mereka itu lebih besar. Maka telinga mereka lebih detail, mata mereka lebih tajam. Makanya walaupun nanti semua manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir melihat neraka, melihat tanda kiamat, melihat kiamat, tidak ada orang yang tidak kedengeran. Mana fulan? Langsung datang dia. Tidak ada alasan, maaf ya Allah tadi nggak kedengeran. Tidak ada. Semuanya dijadikan lebih besar daripada ketika di dunia. Dan itu lebih besar lagi ketika manusia nanti dimasukkan ke dalam surga. Kekuatan mereka lebih besar. Makanya mata mereka mampu melihat apa saja, melihat arasy-Nya Allah. Arasy itu Allah itu di mana? Arasy Allah itu di atasnya surga. Maka kemudian di situ arasy-arasy-Nya Allah, yaitu di situ arasy-Nya Allah yang indah. Arasy itu makhluk, yaitu kemudian diciptakan oleh Allah dan Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Kalau kita memperhatikan satu riwayat yang disampaikan Nabi, langit itu punya lapisan 7. Antara lapisan yang pertama dengan lapisan yang kedua sejarak 500 tahun perjalanan. Yang kedua dengan yang ketiga sejarak 500 tahun perjalanan. Langit yang ketujuh di atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidrah itu bidara yang berada pada puncaknya langit. Di atasnya langit yang ketujuh ada lautan. Kemudian dari bawahnya sampai atasnya permukaannya sejarak perjalanan 500 tahun. Baru di atasnya padang yang begitu lapang, di atasnya lagi ada arsy. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah, dan kita kecil sekali di antara kerajaan Allah itu. Tidak ada apa-apanya. Makanya kemudian para penduduk surga nanti melihat surga. Mereka melihat apa yang ada di atas mereka. Mereka melihat ada yang di bawah mereka itu siapa saja, dan mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ketika Allah memberikan izin kepada mereka untuk saling mengunjungi antara penduduk surga. Jangan khawatir kalau kemudian kita tidak sama surganya dengan surganya Rasul, dan kita tidak sama dengan surganya Nabi, bukan berarti kita tidak ketemu Rasul. Kita tetap bertemu dengan Rasulullah. Cuma ketika kita baliknya ke tingkatan surga yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita di lantai 1, ya di lantai 1. Rasulullah ibarat kata lantai 30, ya di lantai 30. Tapi ada kesempatan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah walaupun tingkatan kita tidak pernah sama dengan tingkatan amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya bahwasanya nanti kita akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah? Ini di dalam ayat yang kita baca di dalam surat An-Nisa. Allah menyampaikan di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 169. Allah menyampaikan di dalam ayat itu, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqah.
69 bukan 169. Allah menyampaikan kepada kita, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan golongan para nabi, golongan para rasul, siddiqin dan orang yang cinta kebenaran, wasyuhada dan syuhada, wassalihin dan orang solih, wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang terbaik nanti dalam kehidupan kampung akhirat kita. Ini dalilnya, kita nanti ketemu Rasul walaupun beda tingkatan surga kita dengan surganya Rasul. Kalau kita tidak ketemu Rasul itu malah sedih kan, karena orang yang sering kita sebutkan namanya ketika di dunia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kita ketemu, dalilnya di dalam surat An-Nisa 69. Walaupun surga kita beda, tingkatannya beda, tetapi kita akan ketemu dengan Rasulullah ketika saling mengunjungi di antara penduduk surga. Surat An-Nisa 69 Pak memiliki sebab kenapa ayat ini diturunkan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disampaikan bahwasanya ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi dalam keadaan sedih. Kemudian Rasulullah itu tahu sahabat ini sedih, karena sesungguhnya Nabi adalah orang yang paling sensitif terhadap para sahabat. Nabi ketika melihat sahabat ini sedih, Nabi nanya, mali araka hazinan, kenapa aku melihatmu dalam kondisi sedih ya Rasulullah? Kemudian dia berkata, naqdu wa naruhu ma'aka wa nujalisuka wa natali ila wajhika fa idza mittu fatarfa'u indal mala'il a'la. Rasulullah itu mendapatkan jawaban dari sahabat itu, ya Rasulullah, yang membuatku sedih itu adalah ternyata dia tidak menyebutkan utang, tidak menyebutkan pola tentang dunia. Yang membuatku sedih itu satu ya Rasulullah. Apa yang membuatmu sedih? Ya Rasulullah, apabila engkau nanti ketika kami di dunia, kami ini melihat wajahmu ketika pagi dan sore, kami ketika kangen kepada engkau ya Rasulullah, sesungguhnya kami melihat wajahmu, kami mampu berjalan bersamamu setiap hari, setiap waktunya, bahkan kami ketemu engkau setiap kami sholat ya Rasulullah. Tapi yang aku sedihkan itu adalah bagaimana kalau nanti aku mati. Kalau aku meninggal dunia, satu, belum tentu saya itu penduduk surga. Yang kedua, belum tentu kalaupun mendapatkan surga, kedudukan surga saya sama dengan kedudukan surgamu ya Rasulullah. Dan bagaimana nanti kalau saya tidak bisa ketemu dengan engkau ya Rasulullah? Sedih, itulah sedihnya dia. Padahal sudah ketemu Nabi ketika di dunia. Masya Allah. Sahabat itu adalah orang yang paling rindu dengan Rasulullah setiap waktunya. Nggak usah sahabat Pak, pohon kurma yang disandari Nabi aja ketika tidak lagi dijadikan sandaran Nabi aja nangis, saking rindunya untuk dijadikan sandaran kembali oleh Rasulullah. Itulah Rasul. Ketika Nabi mendapati hal semacam itu, kemudian Nabi diem. Kemudian Allah yang menjawab di atas arasnya. Allah turunkan surat An-Nisa 69. Allah membacakan itu kepada sahabat dengan gembira. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sesungguhnya siapapun yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang yang dikasih nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan itulah teman yang terbaik. Dan itulah jawaban, kita masih bisa ketemu Rasul walaupun sangat besar kemungkinan surganya kita tidak sama dengan surganya Nabi, tingkatan surga kita tidak sama dengan tingkatan surganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih bisa ketemu. Masih bisa ketemu Nabi Adam, bisa. Nabi Nuh, bisa. Nabi Yusuf, biasanya ibu-ibu nanyanya itu, masih bisa insya Allah. Semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Dan